Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Pada hari ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Berikan perintah-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Sungguh amat baik. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul doa seorang anak. Mungkin lebih baik dari sana saja ya. Saya tidak pakai ini, minta tolong. Doa seorang anak. Mari kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-9a dan 10b. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menunggu gerejanya berdoa agar kehendak-Nya terjadi. Jika gereja belum berdoa, maka Allah tidak akan melakukan kehendak-Nya. Saya percaya meskipun Allah memiliki kehendak di dalam pikirannya sendiri untuk memberkati kita, namun Allah menunggu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bukan karena Allah tidak mengetahui kebutuhan kita, tetapi Dia mau memenuhi kebutuhan kita hanya setelah kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sorga ingin melakukan sesuatu di bumi. Namun gereja harus terlebih berdoa untuk kerinduan akan kehendak Allah di sorga terjadi di bumi. Misalkan kita bisa melihat ketika Allah mengetahui rencananya untuk menambahkan jumlah umat Israel. Namun Alkitab berkata di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Saudara perhatikan, Allah berkenan menggenapi rencananya bagi umat Israel. Allah berencana untuk menjadikan umat Israel lebih banyak. Tetapi untuk rencana itu terrealisasi, mereka harus berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah yang lain kita mengetahui ketika Allah mau menghukum Raja Abimelekh. Tetapi Allah akan berhenti dan tidak menghukum apabila Raja Abimelekh mengembalikan Sarah kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah baru ketika Abraham berdoa terlebih dahulu. Di dalam Kejadian 20 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Ini Abraham berdoa untuk Abimelekh. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana firman Allah bekerja tanpa ada yang dapat menghalanginya. Kehendak Allah pasti terlaksana, tetapi perhatikan, diperlukan doa anak-anaknya untuk mewujudkannya. Amin saudara. Diperlukan doa gereja Tuhan. Beberapa orang mungkin berkata bahwa kita tidak perlu berdoa. Allah mengetahui kebutuhan kita. Untuk apa kita berdoa?
Tetapi saudara, kita harus mengerti ketika kita berdoa, kita sedang tidak memberitahu Allah. Tetapi doa itu sebetulnya menunjukkan iman kita kepada Allah. Menunjukkan kerinduan kita kepada Allah. Kerinduan hati kita kepada Allah. Untuk apa ada yang di sorga terjadi di bumi. Saya mau katakan, jika kita adalah orang yang percaya, maka kita akan berdoa. Jika kita merindukan kehendak Allah di sorga terjadi di bumi, maka kita akan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak perkara masih menumpuk di sorga yang belum terlaksana di bumi. Kenapa? Karena kita gereja, karena kita anak-anaknya belum berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sorga seluruh kehendak Allah tersedia. Dan doa adalah cara di mana kehendak Allah akan terjadi di bumi. Saya mengutip tulisan Watchmeni tentang doa, dia berkata demikian. Doa bukanlah meminta Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi memintanya untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab banyak memberi gambaran hubungan antara kita orang percaya dan Tuhan. Kita sebagai ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Kita adalah umat dan Tuhan adalah Allah kita. Kita adalah murid, Tuhan adalah guru kita. Kita domba, Dia gembala. Kita mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Kita tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Kita hamba dan Dia adalah Tuhan, adalah Tuhan kita. Tetapi juga kita mengetahui Alkitab berkata bahwa kita adalah anak dan Allah adalah Bapa kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal berdoa, Yesus menggunakan hubungan antara anak dan Bapa. Allah menghendaki kita sebagai anak berdoa kepada Bapa kita. Saya mau katakan bahwa Bapa ingin menyatakan kehendaknya di bumi. Namun Dia tidak melakukannya begitu saja. Bapa menunggu kita anak-anaknya berdoa dan barulah Bapa akan melakukan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Perjanjian Baru, nama Tuhan itu melambangkan otoritas dan Roh Kudus itu melambangkan kuasa. Saudara, kita mengetahui Alkitab berbicara tentang otoritas dan kuasa. Dan otoritas dan kuasa itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan saudara perhatikan di dalam bahasa Inggris kuasa itu diterjemahkan authority atau otoritas. Saudara akan melihat setiap kata kuasa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris diterjemahkan juga otoritas. Dan perhatikan saudara, Yesus berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan, Tuhan menyuruh kita untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menerima baptisan, kita menerima otoritas dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui kematian dan kebangkitan Yesus menyatakan penebusan Allah atas kehidupan kita. Namun berbeda dengan kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga menyatakan status yang baru yang kita miliki. Katakan amin saudara. Kenaikan Yesus ke surga menyatakan status yang baru yang kita miliki.
Saudara perhatikan, kedudukan Yesus di sorga itu menjamin kedudukan kita di dunia. Apa yang Yesus miliki di sorga, Yesus memiliki otoritas dan kuasa dari Tuhan dan Roh Kudus. Itu juga yang kita miliki di dunia. Kita memiliki otoritas dan kuasa yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebabnya kita perlu berdoa. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6 terjemahan lama dikatakan demikian. Dan di dalam Yesus Kristus Ia sudah membangkitkan dan mendudukan kita berserta dengan Kristus itu di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas dan kuasa yang Yesus miliki menjadi bagian kita. Sehingga saya mau katakan, dengan otoritas dan kuasa daripada Allah, kita akan berdoa dan mengatakan apapun yang diperintahkan Allah, dan kehendaknya di sorga pasti terjadi di bumi. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu anak-anaknya harus berdoa dengan tekun. Kita perlu memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Karena kita melihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan doa. Mari kita perhatikan, Daniel adalah seorang pendoa. Dia berdoa 3 kali sehari. Kemudian Daud, dia juga seorang penyembah dan pendoa. Kita melihat Elia berdoa, Musa berdoa, Samuel berdoa, bahkan Yesus Tuhan kita sebagai manusia, dia adalah teladan utama tentang doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat yang membedakan orang Kristen dewasa rohani dengan orang Kristen yang kekanak-kanakan rohani atau yang belum dewasa terlihat dari kehidupan doanya. Orang yang dewasa rohani mereka berdoa dengan tekun. Orang yang tidak dewasa mereka tidak berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah memiliki kehidupan doa. Merekalah yang memiliki otoritas dan kuasa dari sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Yesus adalah seorang pendoa. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Kenapa saudara? Karena Yesus berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kesan pendengar kitab Injil mencatat, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab apa? Sebab perkataannya dipenuhi dengan otoritas dan kuasa. Saudara, orang bisa berbicara, fasih berbicara, tetapi untuk otoritas dan kuasa Allah dinyatakan, orang itu harus memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Amin, saudara. Saudara ingin dipakai Allah dengan luar biasa, amin. Kita harus berdoa, kita harus mulai membangun hubungan doa bersama dengan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin melihat satu kisah firman Tuhan yang sangat luar biasa berkaitan dengan sebuah doa. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Kalau saudara perhatikan, doa memiliki 2 aspek. Yang pertama, doa sebagai pertahanan dari musuh. Tetapi juga doa berbicara tentang apa? Alat untuk menyerang pertahanan musuh. Bertahan dan menyerang itulah fungsi daripada sebuah doa. Paulus menekankan bagaimana pentingnya doa untuk membentengi kita dari serangan musuh. Tetapi juga doa digunakan untuk menghancurkan benteng-benteng musuh. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat dikatakan demikian, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau kita mengerti kehidupan rohani, kita mengetahui kebenaran ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu gereja mengalami penindasan oleh Raja Herodes. Tadi kita sudah melihat video Victory Kids, saudara. Raja Herodes menindas orang-orang percaya. Yakobus, salah satu rasul, salah satu pemimpin gereja, ditangkap dan dibunuh oleh Herodes. Ternyata perbuatan Herodes itu menyenangkan orang-orang yang menolak kekristenan. Oleh sebab itu kemudian apa? Karena Herodes merasa tindakannya itu baik, kemudian dia melakukan hal yang kedua. Dia menangkap Petrus. Untuk apa? Untuk kemudian Petrus juga akan dibunuh seperti Yakobus. Kita akan melihat kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Perhatikan saudara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dipenjara dengan pengawalan yang begitu ketat. Herodes tidak mau satu orang pun bisa bebaskan Petrus. 4 regu prajurit 4 jam sekali diganti untuk menjaga Petrus dengan 4 prajurit yang menjaga. Regu penjaga diganti selama 4 jam bergantian terus menerus. Saudara perhatikan tangan dan kaki Petrus dengan rantai diikat di antara kedua penjaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut manusia bisa lepas gak saudara? Saya membayangkan Petrus lagi di penjara, kemudian dia diikat di antara 2 penjaga. Awalnya mungkin sungkan saudara ya, lama-lama jadi akrab mungkin saudara. Sama orang yang di sebelahnya. Mungkin Petrus berkata, udah lama kerja jadi diikat di tawanan. Mungkin jawabannya, oh ya sudah cukup lama seperti itu ya. Kemudian karena tak kenal maka tak sayang, Petrus tanya, oh ya namanya siapa? Mungkin sama penjaga di sebelahnya, oh nama saya Cecep dari Majalengka misalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang sebelahnya lagi belum ditanya, namanya siapa? Oh nama saya Dadang dari Ciamis misalkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Petrus berkata, oh ya saya Petrus dari Bandung, seperti itu saudara. Mungkin enggak saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat tidak mungkin untuk Petrus keluar dari penjagaan prajurit Romawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut ukuran manusia tidak mungkin Petrus bebas dari penjara. Tetapi saudara perhatikan, jemaat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya tahu mereka berdoa bukan untuk perlindungan, bukan untuk pertahanan, tetapi mereka berdoa untuk apa? Untuk maksud penyerangan. Amin saudara. Untuk membebaskan Petrus dari penjagaan Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus berada di dalam tawanan yang begitu ketat. Tetapi perhatikan, jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh. Injil mengatakan ketika kita berdoa siang dan malam, maka Tuhan akan mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat berdoa dan kemudian apa yang terjadi? Mari kita perhatikan sebelum kita melihat hasilnya. Saya berpikir tentang Petrus saudara, ketika dia di dalam penjara itu, apa yang dia pikirkan? Karena sebelumnya Yesus
Yesus sudah pernah berbicara tentang Petrus di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan di mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini pemahaman Petrus ketika di penjara. Apakah jangan-jangan ini waktunya saya mati, seperti apa yang dikatakan Yesus. Tetapi Petrus mikir, dikatakan dia akan mati ketika dia sudah menjadi tua. Ketika Petrus di penjara, dia masih cukup muda, belum tua-tua amat, saudara. Jadi rasa-rasanya bukan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ternyata memang belum waktunya. Dan kita mengetahui ketika Petrus belum waktunya mati, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang lain akan terjadi dan harus terjadi. Amin, saudara. Dan kita melihat ketika itu bertemu dengan doa jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat berdoa, ketika anak-anak Allah berdoa, Petrus dibebaskan oleh seorang malaikat. Tetapi saya melihat pembebasan Petrus dari penjara. Ini bagian pertama saja, saudara. Bagian keduanya hal yang luar biasa terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-13 demikian. Herodes menyuruh mencari Petrus. Kisah Para Rasul 12, 8 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Mungkin Petrus masih gak sadar, dia pikir itu lagi tidur terus jalan sendiri, saudara. Kita nggak tahu yang terjadi, tetapi Petrus pikir itu sebuah penglihatan, mungkin itu sebuah mimpi. Saya tidak memahami, tetapi Petrus awalnya nggak ngerti. Tetapi ayat yang ke-10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Saudara, Allah menjawab doa anak-anaknya. Petrus dibebaskan. Tetapi kita akan melihat bagian akhir pembebasan Petrus itu bukan jawaban doa satu-satunya. Ada hal yang lebih luar biasa yang kita akan lihat ketika kita melihat Petrus dibebaskan. Tetapi kemudian bagian selanjutnya juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23 dikatakan demikian. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka.
dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan. Ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan Herodes, dia dianggap Allah oleh orang-orang yang mendukungnya. Artinya apa? Dia juga anggap diri Allah. Ketika dia menjadi sombong, Tuhan tampar dia, malaikat tampar dia. Kalau ditampar sama saya enggak kerasa saudara. Ditampar malaikat langsung mati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesombongan Herodes harus mengalami penghukuman. Karena menyiksa orang-orang percaya, Herodes harus mengalami penghukuman daripada Allah. Kita enggak berdoa untuk mereka yang menyiksa kita, yang menganiaya kita supaya Tuhan hukum. Tidak saudara, kita berdoa, kita mengalami kelepasan daripada penganiayaan. Tetapi jika itu terjadi, kita melihat ada rencana Tuhan yang hendak dinyatakan. Tetapi lebih daripada itu, nama Tuhan akan dimuliakan. Dan saudara perhatikan bagian akhir dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Inilah akhir daripada kisah ini. Pada akhirnya setiap doa kita, kehendak Allah terjadi di sorga, terjadi di bumi. Dan pada akhirnya firman Tuhan dan diberitakan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini saudara kita mau mengoreksi hati kita. Kalau saya berkaca pada diri saya sendiri, dan saya punya dosa yang besar sekali, dan dosa itu adalah dosa karena saya sudah melupakan doa saya kepada Bapa. Saya pikir gereja Tuhan hari ini harus mulai berdoa. Berdoa untuk kehendak Allah yang di sorga terjadi di bumi. Saudara, saya ingat ketika kita mengusahakan izin gereja, betapa jemaat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki jam doa yang sungguh-sungguh dan Tuhan beri itu kepada kita. Dan pada hari ini di mana doa itu? Mari saudara kita bersama-sama merenungkan, kalau kita mau melihat kehendak Allah terjadi di gerejanya, terjadi di kota Bandung, terjadi di negara Indonesia, kita perlu berdoa, kita perlu dengan tekun sungguh-sungguh berdoa sehingga kehendak Allah yang ada di sorga terjadi di bumi. Biarlah pada hari ini saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, mari bangun hidup doa kita di dalam Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk apa yang Tuhan kehendaki di sorga terjadi di bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar kami, boleh mendidik kami. Ampuni kami jika selama ini kami tidak berdoa. Selama ini kami tidak mengerti bagaimana pentingnya sebuah doa supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan itu boleh terlaksana di bumi ini. Biarlah itu dimulai dari doa anak-anak Tuhan, dimulai dari doa kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh termeterai di dalam hidup kami. Kami pulang pada hari ini dengan semangat satu hal, kami mau berdoa, kami mau membangun doa kami bersama dengan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh berdoa, kami mau sungguh-sungguh membangun hubungan doa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini apa yang kami lakukan hanya berdasarkan pemikiran kami, hanya berdasarkan rencana kami, tetapi kami tidak berdoa, kami tidak sungguh-sungguh berdoa. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk kami berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk kami boleh terus nantiasa berdoa untuk setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.